Selamat datang di channel Komputer dan Jaringan Dasar Project. Materi pertama yang akan dijelaskan adalah dasar komputer. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dapat menjelaskan pengertian komputer dan elemen-elemen penyusun sistem komputer. Let's start learning! Pertama-tama, kalian tahu nggak sih apa itu komputer? Komputer dalam bahasa Inggris yaitu to compute, yang artinya menghitung. Dan menurut American Standard Institute, komputer adalah memproses data yang dapat melakukan penghitungan yang besar dan cepat. Tujuan pokok dari adanya komputer adalah untuk mengolah data menjadi informasi. Misalnya nih, kumpulan huruf yang berupa data disusun sedemikian rupa hingga menjadi kata, dan kumpulan kata disusun hingga menjadi kalimat bahkan paragraf. Kalimat inilah yang bisa dikatakan sebagai informasi. Bagaimana ya agar proses data menjadi informasi itu bisa terjadi? Sistem komputer itu harus memenuhi 3 elemen. Pertama, brainware atau pengguna. Kedua, software atau perangkat lunak. Dan ketiga, hardware atau perangkat keras. Bagaimana jika salah satu elemen tersebut tidak terpenuhi? Kondisi pertama yaitu ketika hardware tidak terpenuhi. Tidak ada wadah yang digunakan oleh brainware untuk menjalankan software. Bisa dikatakan hardware tanpa software hanya berupa benda mati. Kondisi kedua yaitu ketika software tidak terpenuhi. Hardware tidak akan bisa berfungsi tanpa software di dalamnya. Ya, karena software inilah yang mengarahkan operasi seperti apa yang ingin dilakukan. Kondisi ketiga yaitu ketika brainware tidak terpenuhi. Tidak ada user yang mengoperasikan hardware dan software tidak bisa berjalan sendiri tanpa user. Baik teman-teman, pembahasan tentang brainware, software, dan hardware akan kita jelaskan pada part selanjutnya. Hai, kita kembali lagi di Komputer dan Jaringan Dasar Project. Nah, materi kali ini merupakan bagian kedua dari materi pertama yang membahas tentang brainware dan software. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dapat menjelaskan pengertian komputer dan elemen-elemen penyusun sistem komputer. Let's start learning! Oke, pertama-tama kita akan membahas brainware. Brainware atau yang biasa disebut juga user atau manusia yang terlibat dalam pengoperasian serta mengatur sistem komputer atau dapat juga disebut sebagai pengguna komputer. Terdapat 2 jenis brainware. Yang pertama, lateral komputer, yaitu pengguna yang hanya punya pengetahuan dan pemahaman tentang cara menggunakan komputer serta bagaimana menggunakannya. Kedua, kompeten komputer, menguasai terminologi komputer, menguasai fungsi sistem komputer, memiliki keterampilan menggunakan komputer. Kedua, kita bahas tentang software. Software merupakan sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras. Bisa dikatakan bahwa software adalah penghubung antara user dan hardware yang bekerja sebagai penerjemah perintah user untuk diproses hardware. Software terbagi menjadi 2 jenis, yaitu software sistem operasi dan software aplikasi. Pertama, software sistem operasi, yaitu merupakan sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program lainnya, misalnya Windows, Macintosh, dan Linux. Kedua, software aplikasi, yaitu dijalankan pada sistem operasi yang merupakan program siap pakai pada bidang tertentu. Contohnya, Microsoft Office, AVG Antivirus, Google Chrome, Visual Studio, CorelDRAW, dan masih banyak lagi.
jenis software aplikasi seperti Business and Office Application, Antivirus and Utility Tools, Graphic Design, Development Tools, and Communication Application. Oke, selanjutnya pembahasan tentang hardware akan dibahas pada video part 3. Hai teman-teman, kita kembali lagi di komputer dan jaringan dasar project. Materi ini adalah materi pertama bagian ketiga yang membahas tentang hardware. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dapat menjelaskan pengertian komputer dan elemen-elemen penyusun sistem komputer. Let's start learning! Hardware merupakan peralatan pada sistem komputer yang secara fisik dilihat dan dapat dijamah. Di hardware ini jugalah berbagai macam software dioperasikan. Pertama, input device. Kedua, process device. Ketiga, output device. Empat, storage merupakan jenis-jenis hardware. Pertama, input device. Input device ini digunakan untuk memasukkan dan menempatkan data dalam memori utama komputer. Yang kedua, memberikan perintah operasi yang akan dilakukan. Terus, apa saja perangkat yang termasuk dalam input device? Pertama adalah keyboard. Perangkat ini berguna untuk menginputkan data dengan mengetikkan tombol-tombol yang ada pada keyboard. Data yang diinputkan bisa berupa huruf, simbol, atau yang lain. Yang kedua adalah mouse. Perangkat ini berguna memindahkan pointer dan memilih jenis operasi yang akan dilakukan pada komputer. Pointer itu berupa tanda panah yang bergerak ketika mouse ini akan gerak. Yang ketiga adalah scanner. Perangkat ini membaca sebuah dokumen baik gambar maupun teks yang disimpan secara digital. Selanjutnya, process device. Di sini, data yang diinput diproses untuk mendapatkan output berupa informasi atau data dalam format yang diinginkan pengguna, contohnya CPU. Kemudian kita ke output device. Ini menampilkan hasil dari pemrosesan data sesuai input yang diberikan. Hasil pengolahan dapat berupa teks, gambar, atau suara. Nah, apa saja perangkat yang termasuk dalam output device? Yang pertama adalah monitor. Perangkat ini menampilkan hasil pemrosesan data dari process device. Ya, modelnya mirip-mirip dengan televisi. Yang kedua adalah printer. Perangkat ini digunakan untuk mencetak dalam wadah kertas sesuai data yang diproses. Hasil yang dicetak dalam bentuk dokumen, kartu, foto, dan lain-lain. Terus yang ketiga adalah speaker. Perangkat ini untuk menghasilkan suara sesuai dengan input yang diberikan pengguna. Nah, perangkat inilah lagu-lagu yang kalian putar pada komputer dapat terdengar. Penjelasan terakhir adalah storage. Media yang digunakan untuk menyimpan data yang diproses oleh komputer. Pertama, hard disk. Kedua, flash disk. Ketiga, RAM. Dan terakhir, CDR and DVD-R. Demikian akhir